Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliyuha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil fa in dakhala biha falahal mahar bimastahalla min farjiha fa in istajaru fasultanu waliyum man la waliya lahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliyuha, siapapun wanita perempuan yang dinikahkan tanpa walinya, tanpa izin walinya, fanikahuha batil, maka nikahnya itu batil, nikahnya enggak sah, nikahnya tidak sah. 3 kali Nabi ngulangin, nikahnya batil. Fa in dakhala biha, maka jikalau memasuki dengannya, maksudnya hubungan, falahal mahar, maka wajiblah baginya mahara, bimastahalla min farjiha, yang mana dihalalkan dengannya adalah, mohon maaf, kehormatan dia, kemaluan dia, farjiha, farajnya dia. Fa inistajaru, maka jikalau terjadi perselisihan, fasultanu waliyu, maka sultan, pemimpin, penguasa yang menjadi wali, malla waliya lahu, bagi yang tidak ada wali baginya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menarik saya kira. Ketika kita berbicara tentang persoalan nikah yang tentunya tujuannya adalah litaskunu sakinah. Jadi tujuan nikah itu sebetulnya cuma sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, supaya kalian tuh tenang, supaya kalian tuh condong, supaya kalian itu sakinah ilaiha, kepadanya. Jadi sakinah tuh tujuan nikah, bukan samawa, sakinah mawaddah warahmah, bagi cuman samawa aja. Tujuannya cuma sakinah, diikat oleh mawaddah warahmah. Jadi yang mengikatnya itu adalah cinta dan sayang. Akan terjadi sakinah ketika ada kecintaan dan kesayangan. Maka disinilah kemudian salah satu syarat nikah adalah tidak boleh dipaksa, nggak boleh ada paksaan. Bagaimana wali mujibir, Ustaz? Nah, nanti kita bicara itu. Jadi yang jelas mawaddah warahmah. Nah, kalau mawaddah itu biasanya cinta yang menggebu-gebu. Usia muda nih, 20, 25, 30 masih menggebu tuh. 40 masih ya. 50. Nah, masih ya 50, 60, 70. Nah, 70 ini. Kalau 70 itu udah naik jadi rahmah. Inilah mulai kenapa kakek atau kai lawan nini itu masih bahasa sayangan.
Sayang, ulahkan kopi, ulahkannya kopi. Sayang, ulahkan teh, ulahkannya teh. Sayang, pilihkan baju, pilihkannya baju. Sayang, ambilkan handuk, ambilkannya handuk. Sampai nang cucu nih heran. Kai ulun tuh salut lawan pian kayak lawan nini tuh sayang terus. Kayak apa aja peninggal mengew sayang dua nini. Hebat pian kayak. Apa rahasianya? Jangan kayak kadangnya apa bang. Tapi kamu tahu lah cuk jangan. Kayak ini mengew nini kamu tuh sayang bukan karena apa, tapi karena kada ingat dengan nini kamu. Makanya lupa nama neneknya, maka dikira sayang. Saking sayangnya nini lawan kai ini luar biasa. Makan, akun mahadangi, bergantian. Mahadangi nini makan. Sampai nang dihiga nih betakun. Saking hebatnya tuh kai itu hakun mahadangi setia. Lawan nini setia, bahadangan. Sendok kan apakah jangan nang dihiga kai jangan ulun julungin ulun pinjami pin sendok mun kerja sendok kada aja kai aduh sagin kumah dangin ini aja setia luar biasa. Ternyata setelah diusut bukannya apa-apa, bergantian gigi palsu. Ternyata mahadangi gigi palsu dan dipakai nini. Setelah nini selesai baru dipakai oleh kai lagi. Itu sekalinya. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kuncinya juga adalah tentu ketika kita mengawali rumah tangga. Ini yang paling utama. Saya sering mengatakan sekali Anda salah dalam memilih pasangan selamanya Anda akan menderita. Ya, sekali salah. Nah, maka itulah kemudian kuncinya ada pada wali dalam memilihkan pasangan. Dan di dalam hadis ini jelas Nabi mengatakan ayyumam ra'atin, artinya semua perempuan itu harus ada wali. Janda bagaimana? Tetap pakai wali. Ada yang nelfon saya, Ustaz, ini ada janda nikah, mau nikah, walinya kada setuju. Gimana Ustaz? Saya bilang kalau walinya enggan, walinya kada mau menikahkan, maka itu nanti disebut wali adol. Maka bagaimana putusannya? Pengadilan. Maka kalau begitu apa? Wali hakim. Tapi ini Ustaz janda. Loh. Apa sih yang dipahami oleh dia? Ternyata maksudnya adalah janda boleh menikahkan sorangan oleh dia. Tidak, janda tetap pakai wali. Tetap pakai wali. Cuman perbedaan antara janda sama gadis, sama bujang, sama perawan dalam hal pernikahan adalah persoalan hak. Bahwa seorang janda dia lebih punya hak atas dirinya daripada walinya dalam menentukan pasangan. Dia yang punya hak memilih. Sementara seorang gadis, seorang perawan, bujang yang punya hak utama itu adalah wali. Yang punya hak itu wali. Kenapa? Karena seorang gadis dia tidak memahami tentang persoalan hidup berumah tangga, belum tahu. Yang dia tahu bahwa oh ini Bungas orangnya ganteng, tampan, cakep, itu aja. Ini Bungas baik, itu aja yang dia pahami. Dia nggak ngerti persoalan bagaimana hidup berumah tangga. Nah, ketika memasuki rumah tangga, ternyata dalam perjalanan rumah tangganya hanya melihat gantengnya saja, tampannya saja, duitnya saja, kekayaannya saja, jabatannya saja, hancur rumah tangga mereka. Nah, setelah itu dia merasakan pengalaman. Oh, kalau begitu kata janda, nanti hati-hati memilih pasangan. Maka di sini yang punya hak menentukan pasangan ketika dia janda adalah janda itu seorangan. Kenapa? Dia udah punya pengalaman. Dan wali nggak boleh menolak. Nah, itu kemudian dikuatkan lagi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, la tunkahul ayyim hatta tusta'mara wa la tunkahul bikra hatta tusta'dan. Janganlah dinikahkan oleh seorang wali atas janda sampai hatta tusta'mar, sampai diperintah, sampai diminta.
Jadi janda tetap berwali, tapi diminta oleh si janda kepada walinya. Kenapa? Yang punya hak janda tadi. Wala tunkahul bikru, dan janganlah dinikahkan oleh seorang wali ke atas gadisnya, bujangnya, hatta tusta'dan, sampai si wali berizin. Jadi gini, kalau janda nang minta, bah ngajak si janda nikahkan pang ulun lawan paman amat, ngajak acil aluh. Acil aluh ada kawin lawan paman amat. Kebetulan paman amat di imam, dilanggar miftahul jannah. Kisahnya kan, ulun bayi pengalaman dan nikah semalam tuh merasa benar melihat mencari bungasnya aja, muha aja bagus, kalinya napa lapah juga, sembahyang gak ada ya sembahyang pengbahaya jaga setahun 2 kali aja. Idul Fitri Idul Adha tuh gini masbuk datangnya kan, kayak paham membimbing ulan jangan sih acil Allah tadi kan, begawi kada ulun yang begawi behimat siang malam begawinya napa gawian bola anak gawiannya misalnya kan, ada lalunya gawian di rumah aja ulun yang begawi lapah ulun bahaya. Nah ini ada paman amat imam dilanggar miftahul jannah, ulun bah hendak dia pang bisi laki imam tu kan. Nah berapa maharnya nih abah enu biar abah aja maharnya 100.000 rupiah ada apa juga 10.000 juga berhutang apa juga misalnya, asal sidin jadi imam, asal sidin jadi laki kan. Nah jadi yang minta siapa? Si janda. Ini kalau dia janda, dan wali nggak boleh menolak, karena adalah kewajiban wali menikahkan atas permintaan si janda. Bagaimana kalau gadis? Kalau gadis adalah tidaklah dinikahkan seorang gadis sampai si wali nang bepada. Kenapa? Karena yang memilihkan adalah si wali. Maka gimana caranya? Wali bepada, loh ujar si wali abahnya. Kebetulan si aloh nih bujang, kam hakun lah aku nikahkan si adol. Berdiam dia. Maka sahabat bertanya, kaifa idnuha ya Rasul, bagaimana izinnya si gadis wahai Rasul? Kata Nabi, antaskut, bilanya berdiam. Bilanya berbinian bujang gadis perawan diam hakun toh. Jangan Nabi. Nya ada di halabieu pian berdiam terus belum tentu hakun. Loh, nggih bah. Hakun laikam kawin lawan si utuh nangin toh. Berdiam si gadis ini kan. Si galuh ini berdiam. Jangan abah menyangka itu ikam kada hakun go kawin akan klien naik. Sudah orang hakun tuh jaga muk nang bebinian dan sekalinya. Rupanya berdiamnya itu ternyata hakun. Nah, maka sekarang begini Bapak Ibu. Berarti yang selama ini pernikahan di tradisi kita nang biasa bepada siapa? Binian tuh kan gadis ke janda, ini pokok kata berarti nikah janda habis ya. Tapi salah kan? Nggak salah, tidak salah. Yang bahaya itu kalau urutan wali nang tak salah Pak, ini bahaya nih, wali nang salah itu. Makanya nanti kita akan bicara pelan-pelan wali, karena kadang-kadang ya gimana lah, harus spesialis memang. Saya bulan lalu ditelepon teman-teman penghulu, Ustadz, coba pang pian dengarkan tuh ada di radio kesayangan kita, jamaah bertanya Ustadz menjawab tuh. Ya pian tahu seorang nggak usah saya ini. Tapi ada apa podcastnya kan? Tuh ada, coba nanti dengar pian. Kalau nggak salah tanggal 7 Jumadil awal apa 7 Rabiul Akhir kakak. Coba dengarkan. Ketika pertanyaan tentang wali nikah, saya jarang komentar Pak di grup itu. Kalau bicara masalah politik saya nggak ikut campur. Masalah bid'ah sunnah saya nggak ikut campur. Bid'ah sunnah segalaan, karena itu hanya mempertajam perbedaan kita dan menambah kesenangan bagi musuh-musuh kita. Kalau ini yang kita angkat, maka ketika saya lihat itu saya langsung komen di bawah. Mohon maaf, itu ada wali nang ketinggalan nang terlompati. 6 yang terlompati Pak. Ada 6 yang terlompati.
Abah kai betul dia. Abah kakek nggak ada, turun ke saudara saya seibu betul. Ternyata dari saudara saya seibu langsung ke paman. Nggak bisa kalau urutan wali langsung ke paman. Abah dulu, kai, kadeda. Maka kalau nggak ada abah kai sampai ke atas, maka sebelah kanan saudara seayah seibu kandung. Nggak ada saudara saya seibu, maka saudara seayah. Jangan langsung ke paman, saudara seayah. Makanya pian-pian yang bisi bini lebih pada seikung nang peunjunan bepadah. Jangan kada padah lawan bini. Nah, saudara seayah, busia kan ini ada walinya di situ. Memang kayak gitu harus pada. Dia bersembunyi, dia bepada munjun hibak, popoyo di bawah, disiapakan oleh bini anum di sana. Nah, kalau ternyata saudara seayah kada ada, langsung ke paman kah? Enggak. Anak oleh saudara seayah seibu. Bukan paman dulu. Kemanakan lebih dekat? Kemanakan lebih dekat? Ya. Nah, maka anak oleh saudara seayah seibu, enggak ada seanak oleh saudara seayah. Loh, kenapa biasanya kalau kita menetapkan langsung paman? Karena begini, yang menikah ini umurnya 20 tahun. Abah meninggal, kai meninggal, dang sanak otomatis misalnya dang sanak kedadaan atau dang sanaknya kan dang sanaknya ada tapi meninggal misalnya kan. Dang sanak ada meninggal enggak punya anak dia. Maka otomatis cucu apalagi nggak ada, maka naiklah ke paman. Itu secara langsung. Setelah diperiksa dulu nggak bisa langsung paman, nggak bisa. Urutan tuh harus jelas. Ya, dalam urutan harus jelas dulu, nggak bisa langsung lompat-lompat. Nah itu makanya wali itu terbagi dalam 4 kelompok. Ada wali nasab, ada wali mu'tik, ada wali muhakam, ada wali hakim. Nah wali nasab terbagi lagi, ada wali akrab, ada wali ab'ad. Lalu muncul lagi di sana yang namanya wali akrab itu Pak Abah Kai terus ke atas itu nanti menjadi wali mujbir, dia punya hak ijbar. Nah itulah yang makanya nggak bisa langsung. Itu ya. Makanya kalau masalah wali saya harus protes. Tapi kalau masalah yang perbedaan khilafiyah saya nggak usah protes. Apalagi kalau di publik, ya biar aja dulu. Ya. Nah bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nah lalu kemudian dalam prakteknya gini, kadang-kadang kalau penghulu datang nih, penghulu bawali dulu. Apa sih makna bawali? Kalau bawali adalah maknanya mengangkat wali, nggak usah diangkat karena wali itu udah jelas. Lain kalau wali kota, nah, memang perlu diangkat, ya kan? Atau wali kelas ada SK-nya, atau wali murid kan? Nah, yang aneh tuh wali gila, walinya orang gila. Kalau di wali dalam pernikahan walinya gila, maka disitu langsung diambil oleh boleh berpindah ke wali yang lebih yang lebih jauh, yang lebih setelahnya boleh. Kalau walinya itu mengalami gila ya. Nah, tapi beda kalau yang gila itu jadi wali. Nah ini yang beda kalau dalam kaitan tasawuf. Ustadz kayak apa menurut kalian tentang ada wali tapi istilahnya majjub, wali majjub? Saya bilang gak usah repot gin kita, bujurlah hanya gila tuh wali. Nah jadi nih kini baik yang jelas gini dulu, orang gila itu kan berdosa. Kalau dulu lebih telanjang kah, menampiling kah, menampar hanya hendak sembahyang kah, kada berdosa. Ya kan tuh pastinya kada berdosa dulu. Dan diampuni Tuhan karena ini enggak berdosa. Jadi kalau pian-pian hendak kada berdosa, jadi gila dulu kan gitu. Yang jelas gini, gila itu umpama jadi wali juga nih, tingkatan paling bawah lah sudah. Masa Anda menjadi paling bawah? Wali yang sejatinya kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa cemas, khawatir apapun, enggak ada.
esok makan apakah, esok begawi apakah, pokoknya yakin Allah jamin hidupnya. Enggak perlu dia nyogok, tuh wali. Walahum yahzanun, enggak pernah sedih. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah innalillah, itu wali. Dan yang paling utama allazina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, dan selalu terus-menerus dalam ketakwaan kepada Allah, itu wali. Enggak usah kita pusing-pusing wali-wali itu apa wali. Nah, jadi kalau wali nikah udah jelas. Enggak perlu diangkat. Siapa walinya? Abah. Ustadznya walinya tuh fasik misalnya, macam-macam ini. Kalau wali nasab tidak disyaratkan harus adil. Meski dia itu durhaka, meski dia itu fasik. Berbeda kalau wali hakim. Wali hakim itu beda. Makanya berat, Pak, jadi wali hakim. Syarat adil, nah. Busiah, jadi penghulu dengan cara menyogok. Kayak Pak, jadi pegawai, jadi penghulu, jadi kepala kau nyogok misalnya. Ayo, ya Pak walinya. Dikira nyaman kan jadi PNS tuh. Wih, bujur aja kelihatannya nyaman. Tanggal 1 sampai tanggal 10 makan di secara laut, nyaman naik. Tanggal 11 sampai tanggal 20 ambil secara laut, makannya sari mie. 21 sampai 30 kada lagi sari mie, sari don, sakit kepala. Nyaman apaan? SK disandakan, di bank, di sekolahakan. Apa nyamannya? Justru ketika kita menyogok, naudzubillah, itu yang paling kita takut, Pak. Makanya rahasia umum sudah nih. Rahasia umum, jabatan-jabatan itu rahasia umum sudah. Yang permainan seperti itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita balik tadi. Jadi wali udah jelas. Maka kalau gitu wali kan namanya? Bukan, tapi nama. Kalau penghulu dibawa masuk, itu bukan bewali, tapi bewakil. Nah, sekarang bewakil, pertanyaannya, mana afdalnya yang menikahkan langsung walinya atau wakilnya? Jelas wali. Nang langsung menikahkan. Ada habib Ustaz, ada penghulu, ada kiai. Mereka tetap khilaful afdal, kurang afdal. Yang paling afdal menikahkan wali. Beda, Pak. Luar biasa. Ini anak amanah nih. Lalu kita serahkan kepada orang yang laki-laki yang nanti akan menanggung amanah itu. Paling bagus kita langsung kita. Secara psikologis beda. Amun kiai Bang Ustaz, penghulu kayak Pak penghulu, atau habib kayak Pak, posisi yang afdal. Yang afdal kalau ada habib, kalau ada kiai, itu yang afdal adalah khutbah. Kenapa? Karena mereka berilmu. Apa itu khutbah? Khutbah itu nasihat, pidato yang isi nasihat. Maka kalau itu khutbah nikah, tentu isinya adalah nasihat-nasihat. Nah, kalau itu nasihat, tentu yang dihadapin orang Banjar harus inya pahamin bahasa apa ya? Bahasa kita. Nabi pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena yang dihadapi orang Arab. Coba aja ke orang Halabio. Sidin umpamanya adalah Halabio, atau orang Hadil Bakti, itu Nabi Hadil Bakti sini. Misalnya kan, maka pakai bahasa kita. Jangan pakai bahasa Arab. Kan kebanyakan penghulu pakai bahasa Arab kan. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Nang ada jamaahnya amin 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 amin. Ya Allah, dikiranya doa, padahal itu adalah khutbah. Maka yang paling bagus apa? Bahasa Indonesia. Kayak khutbah Jumat. Bapak-ibu yang pernah lihat saya khutbah nikah, paling mukaddimahnya innal hamdalillah, nang kayak khutbah Jumat. Isinya apa? Nasihat kepada laki-lakinya, kepada perempuannya, kepada mertua, orang tua, kepada saksi. Ambil sebuting dua buting hadis, selesai. Itu namanya khutbah. Kalau yang selama ini apa itulah sekedar membaca, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah,
Kalau kayak itu pang mun lebih abdal buali, lalu kayak apa masuk kita masuk ke dalam? Itu biasanya istilahnya istajana, beizin. Beizin tadi yang anak janda pada nikahkan ulun lawan paman amat. Atau misalnya inya gadis ujang nang abanak ikam ku nikahkan lawan si utuh nangin tuh. Itu namanya beizin. Nah, sekarang pertanyaannya jangan kalau beizin, ada usaha penghulu umpat. Ini aja. Lawan kadang bertakun mana? Kadang bebiniannya. Di sana penghulu aja sudah berdandan. Amun berdandan tu alahan pada hakun. Coba ya, coba biar logika. Jangan Nabi bilangnya berdiam aja tanda hakun. Kayak baik nuhanya Rasul bagaimana izinnya? Ini berdiamnya Nabi hakun toh. Ini berdandan sudah pada alat pada hakun. Ada yang bebiniannya datang ke KUA. Bebiniannya. Jangan mana calon laki kan anu penghuluai di Batu Licin. Umai jauhnya menjang laki ke Batu Licin. Biskah di Banjar kalau dia beneran terbakti habiskah sudah. Kada jadi sambil gaya berarti inya nah hendak. Kemudian pulang di pengantar nikah itu ada N1, N2, N3, N4. Ada lembar persetujuan calon ditanda tanganin. Amun sudah ada lembar setuju ditandatangani berarti hakun sudah. Kalau gitu apa? Nggak usah lagi pun beizin kada apa-apa. Kita ini terlalu repot Pak. Sudah boleh belum? Bila kada boleh kada sah. Oh mah repotnya. Belum lagi saksi dan mauk. Muyak bandar ulangi sedikit salah ulangi. Ujar paman amat tadi. Paman amat nang imam kita. Ulun terima nikahnya Acil Aloh bin paman Adul misalnya tersambat bin kan binti kalau harusnya bin aja nang saksi ini ulangi aja saksi. Oh my belum nang lambat nah tuh naik lambat kada senapas ulangi aja kan. Itu nang kasihan pian pengantin. Maka bila sekali tak ulangi itu tak ulangi terus gugupnya itu nang ujung-ujung ternikahkan penghulu di situ. Ulun terima menikahkan penghulu aja buyak kita. Iya jadi penghulu nang untung nang kayak ini wae lambat saja bilang ambut kada apa-apa dan ambut mana nang kada boleh itu ujar penghulu tuh naik berapa berdahulu nah itu negara boleh kamu sekedar terhambat sedikit udah kita apa namanya sahkan aja sudah jadi kada usah pusing. Nah kemudian sahnya setelah ucapan sah hanya berdoa, itulah fungsi saksi. Makanya nanti pelan-pelan kita membahas. Belum lagi mahar ya, belum lagi kita kalau mahar itu saya kadang-kadang heran Pak. Berapa maharnya? 100.000 Selawi rupiah. Selawi itu dapat di mana ikam jualan? Anu pai menungkar. Berapa? 50.000. Pertanyaan ulun, bolehkah beli duit dengan duit? Coba. Ini aneh kita nih. Bingkainya bang, bingkainya pai 500.000. Umai larang bingkainya pada maharnya. Kadang ada lagi maharnya berapa? 241.221 rupiah tanggal hari ini. Dia tidak memahami apa itu makna mahar. Coba lihat pian. Pertama kalau kita bicara mahar tadi, wa atun nisa sadaqatihinna sedekah. Apa sedekah tuh? Kalau bahasa Arabnya kan apa kebenarannya benar kan? Istilahnya kayak zakat sedekah itu berkembang kepada istri itu kan, makanya sedekah paling bagus tuh kepada istri. Akhirnya ramai Yusuf Mansur nih kasihan. Ya kan Yusuf Mansur karena memang betul sih Din. Hadisnya jelas bahwa kalau kita berzakat bersedekah akan dilipat gandakan. Tapi kada instan nang kayak itu bang. Nang salah tuh sidin kada salah juga. Nang salah tuh jamaahnya salah juga. Kenapa aku menjulung berataan? Mahar apakan 10 kali lipat.
Menjulung lawan ustadznya, coba kasihkan lawan bini, lebih afdal. Sedekah lawan istri itu Pak, justru lebih baik. Makanya kalau orang nikah itu sugih. Di mana modal awalnya? Mahar. Dan zaman Nabi tidak pernah ada mahar itu seperangkat alat sholat. Walaupun nggak ada batasan ya. Nah nanti kan kita bahas apa sih yang diutamakan. Selalu Nabi itu cari, ujung Nabi iltamis, cari olehmu. Apakah kau memiliki sesuatu untuk disedekahkan? Nggak ada ya Rasul, kata Nabi, cari sesuatu. Sampai dicari, ya Rasul ulun cuma punya tapih. Nang ini aja sebuting. Jangan Nabi, bila kau kasih tapih nang sebuting itu, kamu duduk pakai apa? Berarti lanjeng kan? Cari lagi. Walau khatimam minal hadid, meskipun cincin dari besi. Tapi enggak mencoba ini. Nah nanti akan kita bahas setelah mahar itu apa kan? Ya nanti, tapi kita wali dulu nih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wali tadi lebih afdal, yang menikahkan itu adalah wali. Nah, bewakil lebih tetap yang afdal abahnya. Menyaman benar Pak. Paling nyaman. Bagaimana bahasa Arab, bahasa Indonesia tuh. Misalnya Paman Ahmad, kamu menikahkan dua anak kualoh misalnya kan, dengan mahar saat sore berupiah utang kalau tadi anaknya menyambat ulun terima nikahnya anak pian si ini binti ini dengan mahar sekian tunai, selesai. Kayak bahasa kita, bahasa Arab nyaman lagi. Qabil tuh nikah bimari madkur halan, wah nyaman loh. Qabil tuh nikah aja udah boleh. Handap pang lagi kayak apa handap, qabil tuh, bahkan qabil tuh gin. Bahasa Arab nih luar biasa Pak. Bahasa pilihan. Cuman kalau dibahasakan bahasa Indonesia ini kadang-kadang rancu. Makanya menarik Pak ya. Taubat, rujuk, aid, sama-sama artinya kembali tuh. Tapi penempatannya beda. Kalau taubat tuh kembali dari yang salah kepada kebaikan, kebenaran, dari dosa kepada kebajikan. Kalau rujuk tuh kembali ke asal. Beda-beda kan? Ada lagi kalau dalam istilah Islam tuh ada istilahnya syariat. Apa maknanya? Jalan. Ada lagi tarekah. Kalau syariat tuh lebih umum ya. Tarekah itu khusus. Ada lagi manhaj, madhab. Ini jalan semua, cuman mazhab itu lebih kepada metode-metode. Nah ini menarik sebetulnya lah. Islam itu luar biasa. Kalau dia bahasakan ke bahasa Indonesia semua jalan artinya. Tapi bahasa Arab tuh enggak sembarangan. Misalnya di ayat tentang menikah, wa min ayatihi, dibaca disebut ayat. Apa sih ayat? Ayat itu sama dengan alamah, sama dengan ismun. Cuman penempatannya ketika bicara ayat, wa min ayatihi, dan di antara tanda, di antara alamat, ya alamat dia. Tapi biasanya kalau bicara ada tentang alamat atau tanda dalam bahasa Arabnya ayat, itu biasanya mengarah bagaimana dekat lawan Tuhan. Ketika kita memahami ini, maka akan dekat dengan Tuhan. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Tanda bagi orang yang berakal. Artinya makin dekat dengan Tuhan. Orang menikah juga harusnya makin dekat dengan Tuhan. Ya, makin dekat. Dan janji Allah kalau orang nikah apa? Sugih, kaya. Makanya tadi kembali ke mahar dulu ya. Baik, saya ingin kita lompati dulu masalah wali ya. Nanti saya supaya jangan ini, supaya agak tuntas mahar ini, nanti salah paham. Apa sih pertama mahar itu? Yang pertama mahar itu adalah min husni ayatul Islam lil mar'ah. Bagaimana Islam itu, min husni itu keindahan yang Islam berikan kepada kaum perempuan. Jadi Islam itu begitu memuliakan perempuan. Sampai Nabi itu nyebut gini, bila pian bisi anak bebinian 3, itu sudah dapat jaminan
surga kan. Ditanya sahabat, kayak apa kalau dua ya Rasul? Iya, kata Nabi. Andai kata ada yang bertakun seikung, Nabi akan jawab iya. Mulia nih beginian. Bahkan kalau kita ini 3 kali laki-laki, siapa yang wajib dihormatin ya Rasul? Ummuka. Siapa ummuka? Siapa lagi ummuka? Baru abuka. Ibumu, 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 baru bapak. Cuman oleh bapak-bapak kadang dijadikan alasan, boleh ke rumah, nak, apa aja Ustaz? Siapa yang wajib dihormati? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Berapa ibu, nak? 3, bahai. Kau punya ibu berapa, nak? Cuman 1, bahai. Berapa lagi, nak? 2 lagi, bah. Ya Allah. Ini anak nambah nih. Datang ke mama. Itu pada mama Ikam sana. Mamanya lagi menyayur, lagi macam-macam kan, di belakang tuh ada pisang, ada tarung macam-macam. Ma, ujar abah. Kesakan. Oh, jangan mama nangin tuh kajar abah Ikam. Ayuh anak kayak. Aku pada kan ayuh tak sang aja. Cuma sebuting. Ini apa nak? Pisang ma aja. Nih kalau pisang nih berapa biji? Sebiji. Kalau orang bertiga kayak apa nak? Tatak 3 ma aja. Nah Ikam padahi ma abah Ikam. Mun hakun ditatak 3. Ayuh ujar abah ma. Kalau wani nang abah sekalinya. Nah, makanya jangan coba-coba bapak ibu ya. Nah bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan. Oh dulu bebinian ini dieksploitasi habis-habisan. Jadi budak, istilahnya mohon maaf nih. Zaman jahiliyah tuh kayak jadi budak seks lah. Nah, Islam datang itu untuk, kalau dulu 400-an bini. Ya. Banyak. Nabi datang sebetulnya untuk menghormati kaum perempuan. Maka kemudian oleh Nabi dibatasin. Tujuan akhirnya apa? Monogami. Poligami itu sebagai alternatif. Maka hukumnya gimana? Dia nggak sunnah. Dia hanya mubah. Tetapi hukum ini bisa berubah. Bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Ya kan, tergantung kepada niatnya. Ya. Nah, jadi ada 5 kan, ada hukum haram, wajib, sunnah, mubah, makruh. Dia akan berubah jadinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, makanya tadi gini. Di dalam mazhab Syafi'i, saksi nikah itu wajib. Rukunnya wajib. Tapi di dalam mazhab Maliki, nanti kita biar mahar nanti ke belakang aja. Karena ini khusus lah, ada banyak pemahaman mahar itu, samping penghormatan laki-laki, kemudian berkembangnya keberkahan masalah ekonomi ya. Orang nikah itu insya Allah dikayakan Tuhan, itu janji Tuhan dah. Kalau masih belum kaya ada masalah di situ. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi gini, saksi dalam mazhab Maliki itu nggak wajib. Yang wajib dalam mazhab Maliki adalah pengumuman. Kayak gini Pak, saya ingin coba menimbang. Mana kalau Imam Syafi'i cukup saksi yang wajib. Kalau Imam Malik enggak, saksi enggak wajib, yang penting pengumuman. Gini. Kalau dalam mazhab, jadi ada positif ada negatifnya ya. Saya ingin mengambil dari paham Imam Malik dulu. Kalau Imam Syafi'i gini. Beampatan aja pernikahan. Wali, caten laki-laki, saksi 2, sah kan? Sah. Tapi setelah itu ternyata kada dikisahkan ke lain, disembunyikan. Karena dia bini kedua, ketiga dan keempat. Apa hukumnya tuh? Zalim dia, menyembunyikan istri. Enggak diberitahukan. Dan banyak yang kayak gitu, banyak kok yang konsultasi dengan saya, Ustaz, belum bini kesekian dari Ustadz ini. Ustaz saya sebutlah. Tapi ulun cuma didatangin siang. Lalu bilanya kami tulak ke pengajian ulun ngumpet, tapi jarak 100 meter dari tempat masjid itu ulun disuruh turun dulu karena takut ketahuan jamaah. Banyak. Kalau saya sebut pian pasti tahu, tapi nggak usah saya sebut namanya. Ya. Kalau mau nanti ke rumahnya, kalau kan siapa Ustadz misalnya. Tapi ngapain juga mau tahu ya. Yang jelas ada. Dan orang kita kok ya, yang kadang-kadang agak keras misalnya. Nah,
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu zalim. Maka satu sisi poligami itu sesuatu yang dibolehkan, tapi jangan disembunyikan. Maka yang paling bagus kalau di sini menurut saya pengumuman, diumumkan. Tapi di sisi lain juga jangan diekspos. Oh, habis bini 4, kan Banjara. Bini seikung tuh ajara, kedua belajar, 3 kurang ajar, bini 4 orang Banjara. Ayo orang Banjara kan, oh hebat, oh dipoto istri 4, aku keberataan. Saya kadang negur, Ustaz ini kan ikhlas Ustaz. Iya betul, istri antum ikhlas, tapi bagaimana perempuan-perempuan yang ada di luar sana? Pastilah akan ada perasaan yang nggak enak. Maka kalau begitu apa? Jangan jua dikesah-kesahkan behimat. Tapi kalau orang nanya ibadah aja, jujur apa adanya, tapi nggak usah kita ekspos. Gitu Pak ya. Nah, itu maksudnya kenapa harus diumumkan. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i saksi itu lebih wajib, ada tujuannya. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak ngerti maksud tujuan Imam Syafi'i. Saksi itu bukan cuman menyaksikan tapi juga mendoakan. Ini maksud Imam Syafi'i. Tujuan hadirnya saksi itu mendoakan. Maka di sana diperintahkan perbanyak saksi dalam pernikahan. Ini loh. Makanya timbangan hukumnya, ilat hukumnya itu harus kita paham. Bukan sekedar hanya menyaksikan tapi mendoakan. Sehingga kalau misalkan nih ada orang meninggal dunia, nih ada orang menikah, oleh Nabi yang didatangin pertama bukan orang meninggal tapi orang menikah. Orang nikah tuh kada gampang tuh, iblisnya, setannya itu ribuan. Jalan orang menikah ini kan jalan ke surga nih. Paling muyak iblis selalu setan ini benci loh orang menikah. Yang disukai setan itu apa? Orang berzina, selingkuh. Oh suka setan orang selingkuh. Tapi kalau orang nikah setan paling nggak senang. Maka sana ribuan. Maka di sana kita diperintahkan apabila ada orang menikah, maka di sana kita diperintahkan mendoakan. Ini kada berampikan. Kayak berampik kayak orang main bola. Dia bilang orang main bola itu bilang gol, berampikan, gol jadinya. Harusnya berdoa. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, saksi itu bukan cuma menyaksikan tapi mendoakan. Di mana yang utama didatangin? Orang menikah, Pak. Nikah itu didatangin. Dan banyakin saksi di sana. Itu tujuan kenapa saksi diutamakan oleh Imam Syafi'i. Berbeda Imam Malik. Kalau Imam Malik, saksi itu kada wajib, cuma sunnahnya aja. Yang utamanya diumumkan. Kalau Imam Syafi'i, pengumuman itu kada wajib. Yang utama saksi. Maka di KUA mengambil saksi wajib, pengumuman tetap. 10 hari sebelum menikah diumumkan. Kan gitu. Nah, ini supaya aman di situ ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke Isya sudah. Nah, maka tadi ini memang ada perbedaan ya. Nah, kita balik ke wali lagi. Wali tadi. Wali itu kan tadi saya sebut ada 4 ya kelompok. Wali nasab, mu'tik, muhakkam, hakim. Untuk wali mu'tik nggak ada lagi. Nggak ada perbudakan lagi kita. Untuk wali muhakkam juga nggak ada lagi. Kenapa? Karena di setiap kampung, di setiap tempat itu ada, setiap kecamatan itu ada KUA. KUA udah ada. Atau perwakilan di sana. Kalau di kampung-kampung jauh, kalau di kota sudah jelas nyaman ya. Maka wali muhakkam udah nggak ada lagi. Yang ada 2 lagi, wali nasab sama wali hakim. Nah, wali nasab terbagi 2 lagi. Wali akrab sama wali abad. Jikalau masih ada wali akrabnya, maka tidak boleh berpindah ke wali abad. Meskipun wali akrabnya jauh di Jawa atau di Madura sana. Bolehkah Ustadz Abah ada di Jawa atau di Madura dinikahkan di sana? Gak boleh. Karena wali akrab masih ada. Bagaimana menyikapinya? Ada cara. Disitulah kemudian dibolehkannya bewakil. Gimana cara bewakilnya? Maka KUA menetapkan taukil wali bil kitabah. Bewakil wali dengan surat. Kan gampang sekarang nih.
abahnya dimanapun ada pasti KUA. Datanglah ke KUA setempat, kemudian di sana berwakil wali lewat surat dan ditandatangani oleh kepala KUA, diucapkan di depan kepala KUA. Harus diucapkan kepada penghulu atau kepala KUA di kecamatan ini, disebutkan saya mewakilkan untuk menikahkan, saya mewakilkan mengizinkan Anda untuk menikahkan putra saya bernama ini binti ini dengan seorang laki-laki bernama ini bin ini dengan marka sekian. Sudah ditandatangani oleh kepala KUA, ditangani oleh kepala walinya. Kalau usah ngalih, dipoto dulu kan WA. Sampai kan zaman sekarang gampang. Maka cukup dipoto di WA dulu, dikirimkan ke penghulu di tempat. Nah, selanjutnya surat itu tetap dikirim. Terlambat nggak apa-apa, tapi yang jelas sudah ada di WA. Kan enak kan? Nah, kalau masalah telepon, video call, memang belum masih khilaf di kalangan kami. Tapi yang jelas untuk sepakatnya taukil wali bil kitabah dulu. Kalau walinya memang masih hidup. Nah, terkecuali tadi kalau walinya itu gila, pikun, kemudian bisu, cacat, telinganya nggak mendengar, maka bolehlah berpindah ke wali yang lebih jauh. Nah, itu boleh pindah. Nah, tapi kalau masih nggak ada cacat, dia normal, dia sakit biasa aja, maka di sana berlaku misalkan kalau misalnya nggak bisa sama sekali. KUA nggak ada, ini nggak ada, nggak ketemu walinya, gaib tapi masih hidup, maka di sana yang berlaku adalah wali hakim. Wali hakim. Nah, untuk sekarang ini wali hakim memang berusaha untuk diminimalisir. Ya, nah di wali akrab ini itu kai abah itu memiliki hak ijbar. Istilahnya kayak memaksa, tapi tidak dalam pemahaman kita memaksa begitu aja. Ada syarat yang juga menentukan. Ada syarat-syarat menjadi ijbar itu ada syarat-syaratnya. Contoh, pernah nggak dengar wali Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar itu menikahkan anaknya dengan sahabat beliau? Siapa? Syekh Abdul Wahab Bugis di Mekah dengan cara wali mujbirah. Anaknya nggak tahu, itu namanya mujibir lah. Anaknya nggak tahu, anaknya di Banua sini. Dulu nggak ada video call, nggak ada WA, nggak ada BBM, nggak ada apa-apa. Nah, tetapi pada waktu yang sama, ternyata anak itu dinikahkan oleh mufti Banua sini secara wali hakim. Dinikahkan di sini, walinya hakim. Sah? Di sana sah, sini sah. Pulanglah beliau ke Banua, takajud, dinikahkan juga. Maka beliau yang ahli ilmu hisab pun menghitung mana terdahulunya. Ternyata terdahulu yang di Mekah, maka yang di sini dipasah, dibatalkan. Itu pernah terjadi. Nah, coba nanti, itu ada penelitian sudah ya, itu wali mujibir. Isa sampai ya. Baik Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan. Yang jelas ketika kita bicara nikah itu ada rukun nikah, ada syarat nikah, ada wajib-wajibnya dan ada sunnah-sunnahnya. Pelan-pelan kita akan bahas. Saya fokus ke sini dulu karena kalau masalah fikih ibadah, kemudian masalah akidah, masalah tauhid saya kira udah banyak yang membahas. Masalahnya lagi ramai nih, kayak apa hukum ngucapin selamat apa ya, itu juga lagi ramai. Ya macam-macam lah, itu biar ada yang membahas yang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.